Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 9 dari kumpulan soal-soal FRTU Tes CPNS 2021. Di sini di soal nomor 9 ini adalah soal tentang hubungan antara variabel, di mana kita disuruh atau diminta untuk mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama-tama teman-teman harus bisa mencari variabel yang paling sederhana terlebih dahulu. Pada kasus ini, variabel yang paling sederhana adalah X. Jadi kita tidak usah uraikan lagi variabel X ini, karena dia bentuknya sudah sederhana. Nah, jadi untuk X kita tidak perlu uraikan teman-teman, kita fokus ke Y saja, karena Y yang harus kita uraikan. Oke, jadi Y ini harus kita ubah menjadi pecahan, agar bisa kita bandingkan dengan variabel X, agar kita bisa bandingkan dengan nilainya si X nanti, oke? Jadi caranya adalah Y sama dengan 36%. Artinya apa? Y sama dengan 36/100. Oke, supaya bisa disederhanakan, kita bagi pembilang dengan 4, penyebut dengan 4. Oke, 36 dibagi 4 hasilnya 9. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Nah, jadi kita ketemu nilai Y, teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman bisa memahami. Nah, bentuk Y sama dengan 9/25 ini sudah bentuk sederhana. Jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah membandingkan nilai X dengan Y. Kita lihat untuk X tadi kita punya nilainya adalah 1/50. Oke. Dan untuk Y kita ketemu 9/25. Nah, di sini ada masalah lagi. Masalahnya adalah kita tidak akan bisa membandingkan kedua variabel ini apabila nilai dari penyebut kedua variabel berbeda. Kita lihat, nilai variabel Y penyebutnya adalah 25. Sementara nilai variabel X penyebutnya adalah 50. Jadi supaya 25 ini bisa menjadi 20, kita kalikan 2, penyebut dan pembilang di bagian Y. Berarti di sini kita kalikan dengan 2. Di sini kita kalikan 2. Oke, sampai di situ bisa dipahami teman-teman. Nah, nanti kita akan memperoleh nilai Y sama dengan 9 dikali 2 itu 18 dan 25 dikali 2 itu 50. Oke. Nah, sekarang nilai X sama dengan 1/50. Nilai Y adalah 18/50. Karena penyebutnya sudah sama-sama 50, jadi kita bisa bandingkan. Untuk membandingkannya kita cukup melihat kepada pembilang. Untuk variabel X pembilangnya bernilai 1, sementara untuk variabel Y pembilangnya bernilai 18. Jadi nilai Y sudah tentu lebih besar dari nilai X, sehingga X kurang dari Y. Jadi jawabannya teman-teman adalah X kurang dari Y. Jawabannya adalah B. Nah, saya rasa untuk soal nomor 9 ini teman-teman sudah sangat memahami konsepnya. Jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi sebenarnya. Tapi untuk menjelaskan bagi teman-teman yang belum memahami, saya jelaskan dulu secara detail dan secara konsepnya seperti ini, oke? Tapi nanti di saat tes teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk menggunakan konsep-konsep seperti ini. Teman-teman harus langsung mengerjakan 36/100 langsung sederhanakan jadi 9/25. Lalu langsung teman-teman bandingkan sehingga tidak membuang-buang waktu. Saya rasa untuk soal nomor 9 ini banyak dari teman-teman yang sudah bisa, jadi kita lanjutkan saja ke soal nomor 10 teman-teman, oke? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke soal nomor 10, oke? Ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10 ini juga sama teman-teman. Ini juga tentang hubungan antara variabel soalnya, dan ini juga soal yang cukup mudah. Di sini dikatakan bahwa Doni menyapu taman selama 76 jam dengan upah per jam sebesar Rp27.000. Oke, jadi ini mudah sekali. Ini kalau untuk Q kita tidak usah lakukan apa-apa, kita diamkan saja. Oke, karena tidak ada yang perlu kita uraikan di sini. Yang perlu kita uraikan hanya si Doni ini, oke? Jadi caranya adalah, lihat, Doni menyapu taman selama 76 jam. Berarti lama
Doni menyapu itu 76 jam, oke. Upahnya 1 jam itu 27.000. Oke, 27.000 rupiah. Nah, sekarang mudah saja karena kita sudah tahu 1 jam dia dibayar 27.800, berarti untuk 76 jam kita tinggal kalikan saja, teman-teman. Berarti 76 dikali dengan 27.800. Oke, jadi hasilnya ketemu 2.112.800. Ini hasilnya, teman-teman. Tinggal kalikan biasa saja. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan upah totalnya. Upah total nilainya Rp 2.112.800. Sementara nilai Q nilainya adalah 2.500.000. Nah, dari data ini tentu nilai Q sudah lebih besar dari upah total, sehingga tandanya adalah tanda kurang dari. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah upah total kurang dari Q. A jawabannya. Nah, saya rasa untuk soal nomor 10 ini sama, teman-teman pasti bisa menyelesaikannya di bawah waktu 3 menit, oke? Nah, kita tidak perlu panjang lebar untuk soal nomor 10, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Oke, teman-teman? Sip? Lanjut? Oke? Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11, teman-teman. Nah, di soal nomor 11 ini masih soal tentang hubungan antara variabel. Tapi di sini untuk pola soalnya dia agak sedikit berbeda dengan dua soal tadi. Oke. Nah, di sini kita akan sederhanakan dulu variabel X, kemudian kita sederhanakan dulu variabel Y. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Untuk X, kita tuliskan dulu X sama dengan 0,5 ditambah 3/4. Oke, 0,5 bisa kita ubah menjadi 5/10 ditambah 3/4. Oke, teman-teman. Nah, sekarang 5/10 dalam bentuk sederhana itu jadi 1/2 ditambah 3/4. Nah, ini bisa kita ubah jadi 2/4 ditambah 3/4. Nah, sekarang 2 ditambah 3 hasilnya 5/4. Berarti kita sudah ketemu nilai X sama dengan 5/4. Dan ini tidak bisa disederhanakan lagi, teman-teman. Oke. Nah, setelah selesai untuk mencari nilai X, kita cari untuk nilai Y. 2Y plus 4 sama dengan 10. Oke, sampai di sana bisa dipahami, teman-teman. Nah, sekarang 2Y sama dengan 10 dikurang 4. 2Y sama dengan 10 dikurang 4 itu 10 dikurang 4 hasilnya adalah 6. Y sama dengan 6/2. Oke. Nah, sekarang kita sebenarnya bentuk ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita bagi 2. 6/2 kan 6/2 itu ketemu 3. Tapi jangan teman-teman lakukan seperti ini dulu, oke? Karena kita lihat di X tadi penyebutnya adalah 4. Jadi lebih baik kita ubah dulu nilai Y ini ke bentuk Y sama dengan 6 dikali 2, 2 dikali 2. Jadi Y ketemu 12/4. Sekarang kita sudah ketemu untuk nilai Y dan kita bisa bandingkan dengan nilai X. Kenapa? Karena penyebutnya Y itu sama dengan penyebutnya si X. Sekarang kita tinggal lihat dari nilai pembilang. Untuk X pembilangnya 5, untuk Y pembilangnya 12. Jadi sudah tentu pembilang Y, jadi sudah tentu nilai Y akan lebih besar dari nilai X. Akibatnya X kurang dari Y, teman-teman. Oke, sampai di sana bisa teman-teman pahami? Berarti jawabannya adalah X dikurang Y. Jawabannya adalah B. Sama seperti soal tadi,
Biasanya soal untuk hubungan antara variabel ini tidak terlalu rumit. Kita cuma memecahkan variabel yang satu atau memecahkan variabel yang lain. Jadi apabila di antara dua variabel tersebut sudah ada yang sederhana, kita tidak usah lakukan penguraian. Tapi apabila kedua variabel tersebut dua-duanya belum sederhana, kita wajib melakukan penguraian sehingga bentuknya menjadi sederhana. Oke, teman-teman paham? Jika paham, kita akan coba lanjut lagi ke soal berikutnya, teman-teman.